Shalom teman-teman, selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Ceria GPIB Martoria Lampung. Hari ini Senin 1 September 2025. Program Renungan Ceria untuk minggu ini diambil dari buku Sabda Bina Anak Harian tanggal 1 September 2025 dengan tema Pemimpin yang Cerdik dan Tangkas. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 30 yang menyatakan, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa untuk orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka 18 tahun lamanya. Orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel bisa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disadangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja, kata Eglon. Diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia. Sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya, berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan tinggikannya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut saja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat. Tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu.
Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu. Maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka terlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seirah. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu. Dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu, mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Teman-teman, perbuatan jahat adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan karena merugikan orang lain. Perikop bacaan kita hari ini menceritakan umat Israel yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Akibatnya, mereka dikalahkan bangsa Moab untuk membebaskan umat Israel. Tuhan memilih Ehud bin Gera, orang Benyamin, untuk menjadi hakim atas umat Israel dan memimpin umat Israel berperang melawan bangsa Moab. Ehud membuat strategi pertempuran. Strategi pertama adalah Ehud membuat pedang bermata dua yang cukup panjang dan mengikatnya di bawah jubahnya sampai pangkal paha. Strategi kedua yang Ehud lakukan adalah menyampaikan upeti atau uang atau hadiah kepada Eglon, raja Moab, sehingga Ehud dapat bertemu dengan Eglon. Ketika Ehud bertemu dengan Eglon, ia menyampaikan ada pesan penting buat raja. Maka Eglon ingin berbicara dengan Ehud tempat empat mata. Ehud melihat ada kesempatan untuk menyerang dan membunuh Eglon. Maka Ehud langsung menghunus pedangnya pada Eglon. Ketika Eglon raja Moab itu mati, maka Ehud mengajak orang Israel untuk menyerang Moab dan mereka menewaskannya sekitar 10.000 orang dari Moab dan orang Israel mengalami kemenangan. Teman-teman yang terkasih, melalui perikop bacaan ini kita diajarkan agar dalam kehidupan ini kita harus cerdik dan tangkas seperti Ehud. Cerdik artinya cepat mengerti akan situasi dan kondisi, pandai mencari pemecahan masalah. Sedangkan tangkas adalah cepat, cekatan, sigap, dan gesit. Hal ini yang dimiliki oleh Ehud sehingga ia dapat mengalahkan bangsa Moab dan umat Israel berada dalam keadaan aman selama 80 tahun. Kiranya kita semua dapat seperti Ehud yang cerdik dan tangkas seperti
menghadapi musuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon kuatkan dan teguhkan hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan melakukan segala hal dengan baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga kami semua sehat dan bertumbuh dalam iman. Ajar kami Tuhan, supaya kami selalu hidup seturut kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian program Renungan Ceria hari ini. Selamat menjalani hidup kita dengan berkat dan penyertaan Tuhan Yesus. Jika terberkati dengan program ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel ini. Dan jangan lupa juga berikan dukungan persembahan melalui kiris dana pelayanan GPIB Marturia Lampung. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.